Halo teman, jangan pernah galbay di 10 pinjaman online ini sangat fatal akibatnya part 2. Nah, video ini adalah part susulan dari kemarin yang sudah saya bikin part pertama. Karena durasinya tidak cukup, jadi saya bikin part kedua ini. Jadi saya akan beberkan 10 pinjaman online yang tidak boleh digalbay karena sangat fatal akibatnya. Nah, untuk yang 1 ke 5 sudah saya bikinkan yang kemarin, teman. Sekarang yang nomor 6 sampai 10. Nah, yang nomor 6 adalah Adapundi. Nah, Adapundi kita tahu sudah penggunanya sekitar 10 juta orang di Indonesia dan iklannya sangat banyak sekali di media sosial mainstream seperti Facebook, Instagram, YouTube. Itu banyak sekali iklan yang sangat mengganggu di aplikasi Adapundi ini. Dia menawarkan pinjaman yang sangat besar sekali, limitnya besar, tenornya panjang, tapi untuk kenyataannya tidak seperti itu. Karena ya kita tahu untuk tenornya sangat amat sedikit, 2 minggu kita suruh bayar, belum lagi limitnya juga sangat kecil, tidak sebesar yang digembar-gemborkan. Nah, saya kategorikan Adapundi untuk pinjaman online sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan galbay alias gagal bayar ini, kita akan langsung diteror, diintimidasi melalui komunikasi WA dan telepon. Nah, kenapa mereka melakukannya? Karena satu-satunya kekuatan dari Adapundi adalah penagihan lewat WA dan telepon. Mereka tidak akan langsung datang ke rumah karena ya mereka tidak punya uang untuk membayar debt collector. Jadi satu-satunya kekuatan mereka cuma lewat WA dan telepon. Jadi mereka menggenjot ini terus menerus ya teman. Jadi tidak heran jika teman-teman kalau ditagih di Adapundi ini sangat amat brutal, bisa nagihnya 2-4 kali sehari, nelpon melulu dengan kata-kata kasar, intimidatif dan provokatif. Jadi teman-teman tidak perlu takut jika ada telepon dari Adapundi. Kalau punya mental ya sudah dijawab saja. Kalau mau kesini saja, seperti itu ya teman. Karena sudah dipastikan tidak ada debt collectornya. Jadi teman-teman bisa tetap santai jika galbay di Adapundi ini. Nah, kalau teman-teman tidak punya mental ya sudah diganti nomor HP, ganti nomor WA dengan yang baru. Jadi teman-teman bisa bebas dari penagihan dari Adapundi ini. Itu yang ke nomor 6. Untuk yang ke-7 adalah aplikasi Samir. Nah, Samir ini banyak sekali penggunanya ya teman, sekitar 5 juta orang pengguna Samir ini, dan terkonfirmasi ini juga tingkat galbaynya sudah tinggi. Ini sekitar 2-3% jumlah galbay di Indonesia, jadi memang sangat amat tinggi untuk nilainya. Dan kenapa saya masukkan kategori Samir ini di kategori pinjaman online yang berbahaya? Ini karena aplikasi ini terkenal debt collectornya sangat amat nakal. Ini dibuktikan dengan beberapa komen di Facebook saya, di Instagram saya tentang aplikasi Samir ini sangat meresahkan sekali. Debt collectornya yang nelpon mulu bilang, saya sudah sampai sini, saya akan datang ke rumahmu. Saya sudah sampai tempat ini, saya akan datang ke rumahmu. Seperti itu ya teman. Ini ngancemnya sangat amat brutal. Belum lagi ngancem lewat media seperti akan menyebarkan nomor HP, akan menyebarkan kontak pribadi, akan menyebarkan foto-foto. Itu sangat amat berbahaya sekali. Nah, tapi apakah benar itu bisa terjadi, Bang? Saya jawab tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Samir ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah legal, bersertifikasi OJK. Jadi tidak akan ada yang namanya pengancaman-pengancaman seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak akan pernah dilakukan karena mereka juga takut pada OJK. Jadi kalau kita sudah merasa diintimidasi, merasa diancam, kita langsung lapor saja ke OJK. Di kolom deskripsi saya sudah cantumkan nomor WA dari OJK, email pengaduan dari OJK. Jadi jangan pernah takut tentang masalah penagihan di aplikasi Samir ini. Teman-teman bisa langsung adukan saja, jangan pernah takut. Untuk yang ke-8 adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar adalah salah satu pinjaman online yang sedang booming kali ini karena di YouTube ini berseliweran iklannya banyak sekali Kredit Pintar. Dan kemarin juga ada gonjang-ganjing aplikasi ini, ada masalah di pencairannya, sangat susah sekali untuk mencairkan karena aplikasi ini memang ada masalah di manajemennya teman. Tapi sekarang mungkin sudah dibenahi dan bisa mencairkan normal-normal lagi. Nah, aplikasi Kredit Pintar ini memang terbukti sangat berbahaya sekali untuk digalbay karena ada debt collectornya. Saya tegaskan sekali lagi, ada debt collectornya, tapi cuma di wilayah Jakarta saja, di luar itu aman-aman saja. Nah, buat teman-teman yang ada di wilayah Jakarta harap lebih berhati-hati di aplikasi Kredit Pintar ini karena terbukti memang ada debt collectornya. Belum lagi yang
developer yang sekitar markas mereka itu banyak sekali ya teman. Ini biasanya developernya cuma nebeng ya teman, jadi bukan murni dari mereka. Jadi umpamanya ada developer aku laku itu mereka menebeng suruh menagihkan kredit pintar. Jadi aplikasi ini memang tidak punya uang ya teman, jadi nebeng seperti itu kredit dari developernya. Terus untuk yang 9 adalah Julu. Nah Julu ini juga ada developernya, penggunanya sekitar 10 juta orang dan banyak sekali yang merasa sudah muak dengan aplikasi Julu ini karena sudah diintimidasi oleh developernya. Developernya ada enggak bang? Ada di Julu ini, tapi seputar markas mereka seputar Cengkareng ya teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Cengkareng harap lebih berhati-hati karena Julu ini memang ada developernya. Belum lagi penagihan secara telepon dan WA yang membabi buta dan isu sebar kontak yang banyak sekali dihembuskan oleh pihak Julu ini karena ya kita masukkan banyak sekali hal di aplikasi Julu ini, mulai dari nama, alamat kita, tempat tinggal kita, domisili kita, dari pendapatan kita, dari pekerjaan kita, itu semua dilipitkan. Jadi kalau kita galbay akan disatroni, jadi harap berhati-hati di aplikasi Julu ini karena terbukti memang ada developernya, tapi cuma di Cengkareng saja, di luar itu masih aman. Nah untuk BI checkingnya gimana bang? BI checkingnya relatif aman di aplikasi Julu ini, memang menerapkan tapi cuma sedikit yang menerapkan, tidak seperti aku laku dan Redevo yang barbar, orang galbay sedikit langsung kena BI checking, orang galbay sedikit kena BI checking. Tapi untuk Julu ini terkonfirmasi lebih aman, jadi milih-milih orang untuk yang namanya diberi BI checking, jadi lebih aman ke depannya. Itu untuk yang 9. Untuk yang terakhir alias nomor 10 adalah Bantu Saku. Nah teman-teman sudah muak tidak lihat iklan Bantu Saku itu yang gambar itik itu loh teman, itik kecil di Bantu Saku itu banyak sekali iklannya, sudah membombardir YouTube dan Facebook, banyak sekali iklannya di Bantu Saku ini. Ini mampu penggunanya sangat banyak, sekitar 10 juta orang, tapi saya konfirmasi di sini tidak ada debt collectornya. Kenapa tidak ada developernya? Karena Bantu Saku ini termasuk aplikasi yang berkembang, jadi untuk bayar developer itu memerlukan uang yang sangat banyak. Jadi Bantu Saku ini belum punya uang untuk bayar developer pihak ketiga, jadi mereka fokus penagihannya lewat komunikasi. Nah komunikasi lewat WA dan telepon. Jadi jangan heran jika teman-teman diteleponin mulu, diteror melulu, disatronin mulu lewat WA dan telepon, karena aplikasi ini memang kekuatannya cuma di komunikasi itu. Jadi ini bisa menjadi angin segar buat teman-teman. Jadi terkonfirmasi memang tidak ada developernya. Jadi kalau cuma telepon WA itu cuma dicuekin saja pada kita bisa aman. Kalau ada telepon dan WA kita di silent atau malah langsung diputus hubungan seperti itu, bisa aman ke depannya. Terlebih lagi buat teman-teman yang merasa ini mengganggu sekali, ganti nomor HP, ganti nomor WA itu bisa jadi solusi yang sangat praktis untuk bisa menghilangkan gangguan-gangguan lewat WA dan telepon. Karena ingat, satu-satunya kekuatan mereka lewat WA dan telepon, tidak ada hal-hal yang lainnya. Jadi ini harus diputus, jadi kita bisa lebih tenang hidupnya, kita bisa fokus kerja, fokus cari pendapatan lain untuk bisa menghilangkan ini. Jadi buat teman-teman sekarang yang sedang terjebak pinjaman online, saya jelaskan sekali lagi, jangan bayar tagihan pada saat teman-teman memang tidak punya uang sepeser pun. Ini menjadi penting buat teman-teman karena kalau kita memaksakan bayar itu artinya kita memaksakan diri kita, padahal kita memang tidak punya uang. Jadi kita akan hutang untuk bayar hutang, kita akan melakukan berbagai macam hal, menipu, maling atau yang lainnya, itu tidak saya sarankan. Lebih baik kalau punya uang dan tidak punya uang dan kita ingin lepas dari ini adalah kita stop bayar tagihan, stop segaris sekarang. Teman-teman fokus pada kerjaan, fokus pada meningkatkan income per bulan saja, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal negatif. Itu saja dari saya. Jika teman kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar, tanyakan apa saja keluh kesah teman-teman tentang pinjaman online, akan saya jawab sebisa saya. Ini adalah video singkat dari saya, bermanfaat. Tetap semangat untuk hidup Anda lebih baik.